Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nabil Agung Handono dengan NIM 2501026162 dari Prodi Manajemen. Saya akan mempresentasikan tentang pentingnya visual branding untuk UMKM lokal. Jadi yang paling pertama itu visual branding bagi UMKM itu pertama bisa membangun identitas, menarik konsumen, dan meningkatkan daya saing dari UMKM itu sendiri. Jadi apa sih visual branding itu? Visual branding itu adalah identitas visual yang digunakan sebuah bisnis untuk dikenali oleh konsumen. Jadi sebelum konsumen melihat dari apa yang dijual dari usaha tersebut, biasanya mereka melihat visualnya dulu. Nah, di sini unsur-unsurnya ada, yang pertama ada logo, warna khas dari produk atau dari usaha itu sendiri, kemudian kemasan, font atau tulisan, konten di media sosial, serta banner dan tampilan toko. Jadi misalnya ada dua produk makanan yang rasanya itu relatif sama, tapi produk dengan logo dan kemasan yang lebih menarik itu biasanya lebih sering dipilih konsumen. Kemudian mengapa visual branding itu penting bagi UMKM? Yang pertama, konsumen saat ini lebih tertarik pada tampilan visual yang menarik. Jadi visual yang menarik itu lebih banyak konsumen daripada yang visualnya kurang menarik atau bahkan tidak ada visual sama sekali. Terus produk yang bagus itu belum tentu dilirik jika tampilannya biasa aja. Jadi yang pertama kali dilirik itu memang dari visualnya dulu pertama kali. Terus visual branding membantu UMKM tampil profesional dan mudah diingat. Nah, UMKM lokal ini misalnya nggak ada visual brandingnya itu jadi kayak kurang profesional gitu. Sedangkan dengan visual branding yang baik, mereka lebih terlihat profesional serta mudah diingat juga bagi para konsumen. Terus branding bukan hanya untuk perusahaan besar, tapi penting juga untuk usaha kecil. Bahkan usaha kecil itu bisa terlihat lebih besar kalau ada visual branding yang baik. Seperti contoh yang pertama tadi, kalau ada dua produk makanan yang rasanya relatif sama, produk dengan logo, kemasan, dan desain yang lebih menarik itu lebih dipilih oleh konsumen daripada yang visualnya biasa saja. Selanjutnya, perbedaan branding dan visual branding. Jadi branding itu adalah citra dan identitas bisnis secara keseluruhan dan berkaitan dengan pelayanan, kualitas, dan pengalaman pelanggan. Sementara visual branding itu fokusnya terhadap tampilan visual dari bisnis itu sendiri, kemudian berkaitan dengan logo, warna, dan estetika. Jadi kesimpulannya, visual branding itu sebenarnya masuk ke dalam ruang lingkup branding dan menjadi salah satu yang paling utama dalam branding itu sendiri. Selanjutnya, mengapa UMKM membutuhkan visual branding? Yang pertama, visual branding itu membuat usaha jadi lebih dikenal oleh banyak halayak. Kemudian menarik perhatian. Dengan visual yang bagus pasti konsumen itu lebih tertarik. Kemudian meningkatkan nilai jual produk yang visualnya lebih baik itu bisa dijual dengan harga yang lebih mahal daripada produk yang visualnya biasa saja padahal dengan kualitas yang sama. Kemudian menambah kepercayaan konsumen. Jadi konsumen itu juga relatif lebih percaya kepada produk dengan branding visual yang lebih bagus daripada yang tidak. Kemudian membantu bersaing di era digital. Di era digital ini produk tanpa visual branding itu udah bisa dibilang nggak dilirik sama sekali sama konsumen, karena memang sudah menjadi sesuatu yang paling penting. Kemudian mempermudah promosi di sosial media, apalagi di zaman sosial media ini sudah banyak sekali produk-produk dengan visual branding yang bagus, jadi standarnya sudah
standarnya udah lebih tinggi daripada zaman dulu. Jadi di zaman sekarang visual branding sangat dibutuhkan bagi UMKM. Banyak konsumen yang membeli produk karena tampilannya menarik sebelum mencoba kualitasnya. Jadi sebelum mencoba kualitas, yang paling pertama banget dilihat memang dari visual brandingnya itu, karena ya memang itu yang terlihat di mata dulu sebelum akhirnya mencoba dengan produknya itu. Kemudian fungsi utama visual branding. Yang pertama, visual branding ini sebagai identitas usaha. Jadi bisnis yang kita miliki itu jadi lebih memiliki ciri khas daripada bisnis lain dengan visual brandingnya itu. Jadi kita memiliki pembeda dengan kompetitor. Kemudian media komunikasi. Jadi visual branding juga bisa menyampaikan karakter dan kualitas produk yang ingin kita sampaikan kepada konsumen dengan visual branding ini. Kemudian membangun loyalitas. Jadi konsumen itu lebih mudah mengingat merek kita yang konsisten dengan visual branding kita, ya dengan ini logo misalnya atau warna. Terus yang terakhir, pembeda dari kompetitor. Jadi konsumen itu bisa bedain produk kita dengan produk yang lain dari visual branding itu, dari warna, dari logo. Jadi kalau misalnya kita mau beli sesuatu, warnanya ini pasti kita udah kebayang ini merek apa sih dengan warna khas dari sebuah produk. Kemudian ada unsur penting visual branding. Yang pertama ada logo. Simbol utama adalah merupakan wajah atau identitas dari sebuah bisnis. Kemudian warna. Jadi tidak hanya logo, tapi warna itu juga mempengaruhi dalam konsumen mengingat sebuah brand atau sebuah produk, karena warna ini mempengaruhi emosi dan kesan konsumen terhadap produk kita. Kemudian font menunjukkan karakter usaha, karena ini juga font juga termasuk salah satu yang mudah sekali diingat oleh para konsumen. Kemudian kemasan mengingatkan daya tarik produk. Jadi kemasannya itu nggak cuma gitu biasa-biasa aja, jadi dibuat kemasan yang lebih menarik, dipadukan dengan warna dan logo, itu jadi identitas tersendiri bagi sebuah produk. Kemudian konten visual. Jadi bukan cuma produknya aja yang perlu diperbaiki, tapi di era digital ini konten visual yang sangat penting. Kita memfoto produk, desain feed untuk Instagram, dan promosi digital lainnya. Kemudian ada contoh visual branding yang baik. Contoh visual branding yang baik ini jika sebuah usaha sebelum menggunakan visual branding itu logonya nggak jelas, kemasannya polos, foto produknya kurang menarik, sulit dikenal pelanggan. Terus setelah memperbaiki visual brandingnya, produknya menjadi memiliki logo dan warna yang khas, kemasan yang lebih modern, konten media sosial yang lebih menarik, serta penjualan yang meningkat. Ini termasuk contoh visual branding yang baik dan berhasil. Karena tampilan visual itu dapat meningkatkan persepsi konsumen terhadap kualitas produk itu sendiri. Selanjutnya ada fakta-fakta tentang visual branding. Jadi konsumen itu lebih cepat mengingat merek dan visual yang konsisten. Dengan konsistensi terhadap visual branding, konsumen itu lebih nempel gitu ingatannya tentang produk tersebut. Kemudian produk dengan kemasan menarik memiliki peluang lebih besar untuk dibeli. Konten visual memiliki engagement lebih tinggi dibanding teks biasa. Dan kesimpulannya, visual branding itu merupakan faktor penting untuk UMKM lokal untuk membangun identitas usaha, meningkatkan kepercayaan konsumen, berkuat daya tarik produk, serta meningkatkan daya saing bisnis di era digital. Produk yang bagus itu perlu tampilan yang bagus agar lebih mudah dikenal pasar.
Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.